Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Damayanti dengan NIM 412020 dari kelas Sistem Informasi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review kami yang berjudul Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Avenues for Research, Practice, and Policy, atau Metaverse di luar HP, perspektif multidisiplin tentang tantangan, peluang, dan agenda yang muncul untuk penelitian, praktik, dan kebijakan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan penulis Yogesh K. Dwivedi, Lauro Hages, Abdullah M., Abdullah Samuel Ribeiro Navarrete, Mihalis Ginakis Emutais M., LDB, dan rekan-rekannya. Tahun terbit 2022, review Delina Damayanti, tanggal review 4 September 2022. Langsung saja ke pendahuluan. Meskipun metaverse adalah tambahan yang relatif baru untuk leksikon mereka, sehari-hari para komentator teknologi dan akademis, istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1992 dalam novel Neil Stephenson berjudul Snow Crash. Novel tersebut menggambarkan metaverse sebagai ruang virtual, avatar, dan agen perangkat lunak. Metaverse telah VR, teknologi blockchain, dan avatar dalam integrasi baru dunia fisik dan virtual. Platform multimedia Linden Lab Second Life yang diluncurkan pada tahun 2003 memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengontrol avatar dan berinteraksi secara sosial dalam dunia virtual telah digambarkan sebagai pendahulu dari metaverse. Peluncuran Horizon Worlds pada tahun 2021 oleh Meta Platforms dan visi tentang bagaimana metaverse berpotensi membentuk banyak aspek tentang cara kita bekerja dan bersosialisasi telah menimbulkan peningkatan pertanyaan dan perdebatan dari akademis dan praktisi tentang berbagai implikasi sosial bagi banyak orang di seluruh dunia. Definisi yang disepakati dari istilah metaverse dalam literatur belum disepakati, namun kami menyelaraskan dengan definisi ringkas seperti yang dirinci di mana penelitian ini menggambarkan metaverse sebagai lapisan antara Anda dan kenyataan. Dan metaverse mengacu pada dunia bersama virtual 3G di mana semua aktivitas dapat dilakukan dengan bantuan layanan augmented dan virtual reality. Materi selanjutnya berbagai perspektif dari kontributor yang diundang. Bagian ini sejalan dengan pendekatan yang ditetapkan sebelum studi mengembangkan serangkaian narasi kontribusi ahli unik yang jelajahi banyak topik utama yang terkait dengan metaverse. Manfaat potensialnya, manfaat dan tantangan utama yang berdampak pada orang dan masyarakat. Individu kontribusi dapat mendiskusikan tema terkait dan menunjukkan beberapa tingkat saling ketergantungan. Karena banyak pakar yang diundang menawarkan perspektif dan sudut pandang tentang topik tersebut. Kontribusi ahli di bagian berikut sebagai besar dikirim dalam bentuk yang tidak diedit, seperti yang diungkapkan oleh masing-masing kontributor. Ketidakrataan yang dirasakan dari aliran logis yang melekat dengan pendekatan ini adalah dilawan dengan menangkap orientasi khas dari ahli perspektif yang terkait dengan topik yang dipilih. Aspek khusus ini adalah kunci sebagai metaverse adalah topik yang muncul berkembang dengan beberapa definisi yang disepakati dan agenda penelitian yang beragam. Kontributor memiliki identitas memberikan banyak tantangan
dari adopsi metaverse yang lebih besar juga sebagai topik potensial yang dapat membentuk agenda penelitian substantif. Yang pertama, environment atau antarmuka. Dari sudut pandang antarmuka ada 3D, imersif, dan metode fisik. Meskipun 3D tidak penting elemen metaverse, banyak definisi metaverse menggunakan ekspresi atau dunia virtual 3D. Bahkan kebanyakan lingkungan metaverse disusun untuk memiliki bentuk 3D, meskipun ada perbedaan dalam tingkat detail. Metode 3D memiliki keuntungan meningkatkan realisme, tetapi memiliki kelemahan dalam hal layanan kontinuitas. Misalnya ada deviasi besar antara 2D dan 3D rendering layar, dan metode ini membutuhkan kinerja yang relatif tinggi perangkat keras. Yang kedua, interaction atau lingkungan. Lingkungan metaverse termasuk realistis, tidak yang realistis dan menyatu. Lingkungan yang menyatu mencerminkan beberapa elemen yang tidak realistis berdasarkan lingkungan. Yang metaverse dengan setia mencerminkan geografi dan elemen fisik sesuai dengan tujuan interpretasi desainer. Di metaverse realistis, avatar tidak bisa ada dua tempat, dan kecepatan gerakan dibatasi dengan cara yang sama seperti dunia nyata. Metode ini memiliki keuntungan untuk dapat menyampaikan pengalaman dengan cara yang mirip dengan kenyataan, misalnya orientasi perpustakaan, kunjungan museum. Namun, meskipun modalitas suara dan visual relatif realistis, ada keterbatasan di atmosfer, penciuman, dan sensasi taktil yang dirasakan di bidang itu. Yang terakhir, interface atau interaksi. Interaksi di metaverse diklasifikasikan sebagai sosial jaringan, kolaborasi, dan dialog persona, atau mendefinisikan ulang secara efektif dan memanfaatkan pengalaman jejaring sosial dan metaverse adalah sulit. Selanjutnya, minat dalam penciptaan nilai melalui kolaborasi di luar pengalaman VR individu meningkat. Dialog persona utama mempertahankan percakapan alami dengan mencerminkan karakteristik NPC. Yang terakhir ada social value. Karena itu adalah interaksi antara pengguna yang mendukung dunia metaverse. Banyak penelitian telah menggambarkan pentingnya jaringan. Beberapa menjelaskan bahwa internet dan sosial layanan jaringan atau SNS berkembang menjadi lingkungan virtual. Ini layanan jaringan adalah media yang baik untuk memperluas metaverse dan merupakan tulang punggung yang menghubungkan interaksi orang. Kebanyakan metaverse yang mempertimbangkan. Ketika memikirkan tantangan dan peluang yang muncul untuk riset pemasaran mencakup 5 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan pelanggan. Yang kedua, media sosial, realitas virtual, dan harga diri. Yang ketiga, etika dan implikasi kebijakan. Yang keempat, kesenjangan generasi. Yang kelima, ada kreativitas dan peluang wirausaha. Di sini ada tantangan seperti semua teknologi, privasi informasi tetap menjadi tantangan besar. Panjang untuk metaverse karena sejumlah besar informasi akan dikumpulkan dari individu yang berpartisipasi. Terlepas dari pas pengguna, kata-kata, alamat email, dan lain-lain, platform metaverse juga dapat melacak perilaku pengguna melalui data biometrik. Yang kedua, agenda penelitian. Meskipun metaverse dapat memiliki manfaat potensial untuk retail industri, metaverse juga memiliki sisi gelap. Masalah keamanan informasi dan privasi data tetap menjadi salah satu perhatian dan ancaman terbesar bagi kebangkitan metaverse. Peneliti masa depan bisa mengeksplorasi ini dari perspektif risiko, keamanan, dan masalah privasi. Selanjutnya ada arah penelitian. Penelitian tentang metaverse masih dalam tahap awal. Organisasi seperti Microsoft, Meta, dan Google telah berinvestasi dalam berbagai proyek yang tidak disukai, yang berada pada tahap kematangan yang berbeda. Tumbuh popularitas metaverse juga memicu pertumbuhan penjualan NFT melalui platformnya seperti Roblox
dan Fortnite, industri game telah memimpin dalam domain metaverse. Organisasi yang melakukan bisnis dalam hiburan, cryptocurrency, komersi, periklanan, pendidikan, dan teknologi informasi telah menunjukkan minat dalam metaverse. Berdasarkan analisis literatur dan bisnis yang ada praktek di metaverse. Yang selanjutnya, bahan dan metode. Studi ini mengkaji topik-topik secara rinci dengan menggabungkan narasi, informasi, dan pendekatan multiperspektif dari para ahli dengan latar belakang disiplin yang bervariasi pada banyak aspek metaverse dan dampak transformasionalnya. Makalah ini diakhiri dengan mengusulkan agenda penelitian masa depan yang berbagai bagi para peneliti, profesional, dan pembuat kebijakan. Dari semua dapat disimpulkan, munculnya metaverse telah mendorong peningkatan tingkat diskusi akademis dan perdebatan tentang manfaat dan dampak transformasional potensial di tingkat masyarakat. Sementara kemunculan metaverse menawarkan tingkat interaksi baru dan menarik ke dunia virtual dan fisik, menghasilkan peluang baru dan model bisnis potensi adopsi yang meluas, menimbulkan banyak tantangan terkait dengan tata kelola etika, keselamatan dan keamanan, perilaku yang dapat diterima, privasi dan potensi pencabutan hak bagian dari populasi yang tidak dapat mengakses infrastruktur yang diperlakukan untuk mengakses metaverse. Studi ini mengambil perspektif di luar IP yang menawarkan wawasan berharga tentang manfaat serta tantangan dari adopsi metaverse yang lebih besar dari beberapa perspektif berbeda dan bidang bisnis dan masyarakat yang terkena dampak. Analis akademis lebih lanjut tentang bagaimana bisnis dapat beroperasi di dunia maya sangat penting, tetapi perlu diimbangi dengan penelitian lebih lanjut tentang banyak dampak etis, perilaku, dan negatif pada pengguna yang rentan. Agenda penelitian yang diusulkan merinci serangkaian luas jalan potensial untuk analisis akademis lebih lanjut dari banyak dan beragam aspek metaverse dan dampaknya pada tingkat masyarakat. Untuk kelebihan artikel ini, pembahasannya sangat detail dan terperinci, menyajikan abstrak dan kesimpulan, disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu menggunakan bahasa yang lugas. Sekian dan terima kasih. Untuk presentasi ini, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.